Menjadi pekerja migran Indonesia menjadi salah satu solusi bagi banyak warga negara Indonesia untuk meningkatkan ekonomi keluarga di tengah keterbatasan lapangan kerja. Banyak pekerja migran yang berubah hidupnya manakala menjadi PMI ke luar negeri. Namun tak dapat dipungkiri, banyak pula persoalan yang muncul. Antara lain, eksploitasi PMI yang menyebabkan munculnya kasus human trafficking atau tindak pidana perdagangan orang, gaji tak dibayarkan, penyiksaan secara lisan dan fisik, jam kerja yang tak sesuai aturan hingga kematian PMI di luar negeri. Tolong pulangkan saya. Saya udah capek di Dubai. Saya sakit disiksa. Segala persoalan tersebut memanggil Serikat Buruh Migran Indonesia atau SBMI untuk melakukan advokasi bagi PMI bermasalah. Dan ironisnya, banyak masalah-masalah yang menyangkut hak PMI tersebut dialami oleh PMI perempuan karena lebih rentan terhadap eksploitasi dan tindakan kekerasan. Berita-berita menyedihkan soal PMI juga kerap datang dari Kabupaten Lombok Timur yang menjadi salah satu kantong PMI terbesar di Indonesia. SBMI NTB pun turun melakukan advokasi terhadap banyak kasus yang menimpa PMI asal Lombok Timur. Dalam melakukan advokasi, SBMI menjalin koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur dan pihak kepolisian yang memiliki komitmen sama dalam melakukan pendampingan bagi PMI bermasalah. Pendampingan bagi PMI dilakukan mulai dari pra-keberangkatan berupa pembekalan kepada calon PMI dan edukasi agar berangkat ke luar negeri melalui jalur resmi hingga pembinaan bagi purna PMI. Edukasi kepada calon PMI penting dilakukan untuk mencegah terjadinya kasus TPPO atau penipuan yang banyak menimpa PMI yang berangkat ke luar negeri secara ilegal. SBMI sendiri dalam menjalankan advokasinya telah berhasil memulangkan banyak PMI yang memiliki masalah di luar negeri. Dan sebagian besarnya adalah pekerja migran perempuan. Dari itu, bersama pemerintah daerah, masyarakat, utamanya pihak desa, diajak untuk memberikan penyadaran dan pengetahuan bagi masyarakat akan pentingnya keberangkatan melalui jalur legal. PMI unprocedural tidak bisa pemerintah sendiri, tapi kita harus bersama-sama. Silakan hari ini kita bersama SBMI, mungkin ada juga pemerhati-pemerhati pekerjaan migran Indonesia, dan tidak lupa pemerintah di bawah, ada pemerintah kecamatan, pemerintah desa. Kalau semangat kita sama, lalu kita berkonvergensi untuk menekan angka PMI unprocedural, barulah itu bisa kita wujudkan. Karena yang dilindungi oleh negara, artinya yang difasilitasi oleh negara, terutama BP2MI adalah PMI yang prosedural. Karena itu, mari sekali lagi kita perang terhadap PMI unprocedural ini dengan cara apa? Dengan cara kita bergandengan tangan, sehingga para pihak yang tidak bertanggung jawab di level desa, di dusun dan sebagainya itu segera melaporkan. SBMI NTB juga memiliki concern pada nasib purna PMI. Pembinaan dan pelatihan bagi purna PMI agar produktif secara ekonomi sepulangnya sebagai PMI terus dilakukan. Hal ini agar masyarakat tidak selamanya menjadi PMI, namun bisa mengembangkan diri dan lingkungannya dengan usaha produktif di kampung halaman masing-masing. Dalam melakukan pembinaan ini, SBMI juga bekerja sama dengan berbagai pihak seperti pemerintah daerah dan lembaga pelatihan. Pada akhirnya, PMI yang selamat sejak keberangkatan mendapatkan hak-haknya selama bekerja hingga kembali ke tanah air serta produktif sebagai purna PMI bisa diwujudkan.